Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait tentang materi daur biogeokimia, yang mana daur biogeokimia ini terdiri dari daur sulfur, yang kedua ada daur fosfor, yang ketiga daur nitrogen, yang keempat daur air, dan yang kelima daur karbon. Yang pertama, siklus air. Nah, di mana siklus air di sini adalah proses perputaran atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, di mana siklus air ini akan terjadi secara terus-menerus sehingga menyebabkan air itu tidak akan pernah habis. Nah, proses utama yang menyebabkan daur air yaitu evaporasi. Nah, di mana evaporasi ini akan terjadi pada air dari permukaan bumi oleh energi panas dari matahari sehingga menjadi uap air di atmosfer. Transpirasi yang dilakukan tumbuhan di darat juga menghasilkan uap air ke atmosfer. Uap air yang ada di atmosfer ini akan mengalami kondensasi menjadi awan, lalu akan terjadi presipitasi, yang dimaksud dengan proses jatuhnya kembali uap air ke bumi. Air yang ada di permukaan akan mengalami runoff, lalu turun dan terserap ke dalam tanah, sehingga mengalami perkolasi dan groundwater, sehingga air itu akan kembali ke tanah. Air yang di permukaan dan groundwater akan kembali menuju lautan. Yang kedua itu ada daur karbon atau siklus karbon, di mana fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan dan fitoplankton akan menghilangkan sebagian besar CO2 di atmosfer setiap tahun. Kuantitas ini kira-kira sama dengan CO2 ditambah ke atmosfer melalui respirasi seluler oleh produsen dan konsumen. Pembakaran bahan bakar fosil dan kayu akan menambah sebagian besar CO2 ke atmosfer. Seiring waktu geologis, gunung berapi juga menjadi sumber CO2 yang substansial. Yang ketiga, daur nitrogen atau siklus nitrogen. Jalur utama buat nitrogen adalah memasuki ekosistem, yaitu melalui fiksasi nitrogen, konversi nitrogen menjadi bentuk yang bisa digunakan untuk mensintesis senyawa nitrogen organik. Bakteri tertentu dan aktivitas kilat dan vulkanik akan membantu nitrogen bebas bereaksi dengan hidrogen atau juga oksigen sehingga membentuk nitrat. Input nitrogen dari aktivitas manusia sekarang akan melebihi input alami di daratan, sehingga dua kontributor utama yaitu pupuk yang diproduksi secara industri dan tanaman legum yang bisa memperbaiki nitrogen sehingga melalui bakteri di nodul akar tanaman legum. Bakteri lain di tanah akan mengubah nitrogen ke berbagai bentuk yang berbeda. Beberapa bakteri akan melakukan denitrifikasi, nitrifikasi, dan reduksi dari nitrat ke gas nitrogen. Aktivitas manusia juga bisa menghasilkan sejumlah gas nitrogen, sehingga reaksi seperti ini nitrogen oksida ke atmosfer. Yang keempat ada daur fosfor atau siklus fosfor. Nah, di mana pelapukan batuan secara bertahap akan menambah PO4 ke tanah, beberapa larut ke air tanah dan air permukaan dan akhirnya menuju ke laut. Fosfat yang diambil oleh produsen dan dimasukkan ke dalam molekul biologis bisa dimakan oleh konsumen. Fosfat ini akan dikembalikan ke tanah atau air melalui dekomposisi biomasa atau ekskresi oleh konsumen, karena tidak ada gas yang mengandung fosfor yang signifikan. Cuma jumlah fosfor yang relatif kecil akan bergerak melalui atmosfer, biasanya dalam bentuk debu atau partikel aerosol. Yang kelima ada daur sulfur atau siklus sulfur. Nah, di mana pada saat tumbuhan atau hewan mati, jasadnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur sehingga menghasilkan gas hidrogen sulfida yang akan dilepas ke udara dan sebagian tetap ada dalam tanah. Gas hidrogen sulfida yang ada di udara akan bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur oksida, sedangkan yang ada di dalam tanah akan diubah oleh bakteri tanah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida yang akan diserap kembali oleh tumbuhan. Baik, hanya itu materi tentang siklus biogeokimia, semoga bermanfaat.